left, but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She make you curse, but she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan suatu usaha baru. Sementara itu, tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Dinyatakan dalam bentuk persentase jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap angkatan kerja, maka pengangguran di negara tersebut tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat penganggurannya rendah. Dua, jenis pengangguran dan penyebabnya. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut faktor penyebab terjadinya dan menurut waktu kerja. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran klinis, struktur dan rasional dan behavior. Pengangguran konjuktur atau psikis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunan kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran daya bila masyarakat menurun, akibatnya barang menumpuk dan di gudang perusahaan industri mengurangi kapasitas produk dan juga menghentikan kegiatan produksi karena barang-barang tidak laku dipasang akibat sebagian buruk. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadinya karena perubahan struktur yang berubah kondisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebagai contoh adanya perairan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Dan yang ketiga, ada pengangguran fraksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam pertemuan pemberian kerja dan pelanggaran kerja. Kesulitan temporer ini diantaranya antara lain adalah waktu yang perlu dalam proses penyebaran dan seleksi oleh pemberian kerja. Dan yang keempat, ada pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim dan waktu yang tak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim satu musim lainnya. Contohnya di sektor pertanian. Sektor pertanian umumnya setelah panen sampai musim tanam, pertanian tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran menurut lawa waktu kerja. Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pengangguran terbuka setengah, pengangguran, dan pengangguran terselubung. 1. Pengangguran terbuka adalah suatu ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, gaya tidak cocok antaranya kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan serta tidak mau bekerja. 2. Setengah menganggur adalah suatu ketika orang bekerja tapi tenaga kurang dimanfaatkan, diukir dari kurangnya jam kerja produktif, kerja dan penghasilan yang diperoleh. 3. Pengangguran terselubung adalah terjadinya karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuannya. Dampak tidak bekerja akan berpengaruh pada produktif kerja, menghasilkan yang rendah. Misalnya seseorang lulus D3 perawat bekerja. Mengatasi pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang diakibatkan oleh penurunan kegiatan perekonomian karena reaksi penurunan kegiatan perekonomian umum dimulai dengan melemahkan pemerintah akan barang akibat penurunan permintaan. Produksi barang juga dapat akan berkurang. Dampak pengurangan produksi adalah terjadinya penurunan investasi jika keadaan ini berlangsung lama. Berusaha akan mengurangi pekerjaan dengan jalan memutuskan hubungan kerja, PHK, atau menghentikan usaha sama sekali. B. Cara mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perusahaan perubahan struktur ekonomi, misalnya dari ekonomi yang bersifat agresi bergeser ke ekonomi industri. Pergeseran ini lebih beratkan penyesuaian karakter dan budaya pekerjaan di sektor industri untuk mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran terhadap pengangguran nasional. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi
pada emosi masyarakat hidup keluarga sehari-hari. A. Pendapatan nasional yang merupakan per kapita komponen dalam penghitungan pendapatan nasional apabila tingkat pengangguran makin tinggi, nilai komponen upah akan makin kecil. B. Penerapan negara. Salah satu sumber penerapan negara adalah pajak khusus, pajak penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang membayar pajak menghasilkan pengurangan, akibat penerimaan negara pun menjadi berkurang. C. Beban psikologis. Makin lama seseorang pengangguran makin besar, beban psikologis yang harus ia tanggung jawab secara psikologi. Orang yang menggambar kemudian perasaan teknik hingga mengaruhi terhadap berbagai perilaku dalam hidup sehari-hari. Dampak psikologi ini mempunyai efek dominan, misalnya secara yang mengaruhi akan merasa minder karena status sosial tidak mau belum jelas. Biaya sosial makin besar, jumlah pengangguran makin besar pula biaya sosial yang akan didapat. Biaya sosial Ini sebuah di dalam macam apa emang kalau suasananya beda? Biaya keamanan dan biaya konsekuensi sebagai akibat daripada tidak kesejahteraan. Tentang cara mengatasi pengangguran fraksional. Profesional adalah pengangguran yang terjadi karena persetan komponen dalam pertemuan pemberian kerja dan pelamar kerja kesulitan